Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana dinamika ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Jadi, demokrasi parlementer ini secara periodisasi kan munculnya di Indonesia itu kan tahun 50 sampai 59. 6 tahun lah, 6 tahun pas 5 tahun pas kita Indonesia merdeka gitu. Kalau di pertemuan minggu yang lalu kita sempat ngomongin Republik Indonesia Serikat, teman-teman bisa lihat sendiri kan dinamika yang terjadi ketika Indonesia diterapkan dengan bentuk serikat pada masa itu ya. Jadi ketika diterapkan bentuk serikat itu berubah, kita jadi yang dulunya kita itu bentuknya itu negara kesatuan, kemudian dipecah jadi serikat yang notabene di bawahnya tuh, di bawah pemerintah pusat tuh ada banyak banget itu apa nama itu negara-negara bagian kayak gitu ya. Kalau kita lihat contohnya di Amerika Serikat atau di Malaysia sekarang itu bentuknya seperti itu. Nah, terlepas dari kontroversi yang ada, plus dan minus yang ada, sebagai sebuah sistem sebenarnya itu bagus banget ya, apa namanya itu serikat kayak gitu. Ya, negara kesatuan juga bagus, cuma ketika itu serikat dianggap tidak bagus karena kemudian banyak pengamat dan sejarawan yang menilai bahwa banyak ini ya apa namanya itu agenda-agenda terselubungnya Belanda yang bisa mempengaruhi negara-negara bagian di bawahnya. Karena ketika diterapkan serikat juga kan pengaruh pemerintah pusat terhadap daerah juga berkurang sama kayak otonomi daerah yang sekarang. Sehingga ketika itu banyak pemimpin daerah yang disinyalir, dianggap itu akan mudah dipengaruhi sama Belanda, kemudian ya dia bisa ikut sama Belanda lagi. Nah, maka dari itu bentuk serikat itu dianggap tidak tidak cocok dengan Indonesia, sehingga itu nggak lama ya. Jadi bentuk serikat kan sebenarnya salah satu realisasi dari konferensi meja bundar di akhir Desember 1949. Kemudian selama berapa bulan terapkan dan tidak cocok, akhirnya tanggal 17 Agustus 1950 kalau nggak salah kita kembali lagi ke bentuk negara kesatuan kayak gitu. Tetapi secara pemerintahan kita tetap menganut sistem pemerintahan yang parlementer kayak gitu. Jadi tahun 50 sampai 59 kalau secara umum kita ketahui ya, itu salah satu periode di mana kondisi politik dan ketatanegaraan Indonesia itu nggak stabil kayak gitu. Karena selama 9 tahun itu terjadi 7 pergantian kabinet, yang paling terkenal 7 pergantian kabinet ya, dengan berbagai macam kebijakan kabinet itu sendiri yang dijatuhkan lewat mosi tidak percaya. Misalnya kabinet A itu punya agenda, tapi agenda yang nggak terselesaikan itu jadiin alat untuk diberikan mosi tidak percaya oleh oposisi di parlemen, karena parlemen punya kekuatan politik yang cukup dominan ya di di Indonesia pada waktu itu. Nah, di bagian pengantar, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan parlemen dan pada posisi yang penting dan menentukan dalam sebuah pemerintahan. Berbeda dengan ini presidensil. Kalau presidensil yang punya kekuasaan politik itu ada di tangan presiden atau kepala negara. Cuma di parlementer itu kepala negara, baik itu presiden ataupun sebutan untuk kepala negara yang lain kayak raja, ratu dan sebagainya, atau kaisar misalnya yang ada di Jepang, itu mereka tuh cuma sebagai simbol saja kayak gitu. Sedangkan di presidensil biasanya kekuasaan politik atau pemerintahan itu dipegang oleh satu orang saja, presiden misalnya koalisi presidensial. Sedangkan di parlemen itu ya parlemen punya kuasa yang ini, dan ya, yang jadi pemimpin parlemen adalah si perdana menteri itu sendiri. Saya ngambil salah satu pengertian menurut Joseph Schumpeter ya. Dia memberikan pengertian demokrasi parlementer adalah sebuah kesepakatan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan atau membuat keputusan dengan melalui persaingan kompetitif yang terjadi dalam komunitas atau masyarakat politik kayak gitu. Ya, ini bentuk representasi dari parlemen itu sendiri ya. Jadi setiap orang punya suara politik yang cukup dominan kayak gitu, dan bisa mempengaruhi pemerintahan. Sebenarnya yang menggunakan parlementer itu banyak sebenarnya. Di negara-negara besar juga ada, seperti di
Inggris, beberapa negara Eropa itu mereka menggunakan parlementer, Australia juga menggunakan parlementer. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa penerapan sistem parlementer di negara-negara tersebut cenderung stabil kayak gitu daripada di Indonesia? Nah, bisa jadi di Indonesia ketika itu ego politik dari masing-masing, terutama dari partai-partai tertentu itu terlalu besar ya gitu. Jadi musuhnya itu benar-benar musuh bebuyutan yang apa? Yang sampai nggak rela misalnya kalau misalnya tokoh-tokoh politik dari partai itu bisa naik ke pucuk pimpinan tertentu. Itu berbeda dengan di beberapa negara yang notabene-nya sistem kepartaian itu nggak terlalu rumit seperti yang ada di Indonesia, nggak terlalu heterogen seperti yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, kita coba lihat ciri pemerintahan parlementer itu ada beberapa. Yang pertama, biasanya seperti yang saya bilang ya, simbol negara itu bisa presiden atau raja atau sebutan untuk kepala negara lainnya di negara-negara tertentu itu mereka cuma jadi kepala negara saja gitu atau jadi simbol negara itu. Biasanya simbol negara ini mereka tuh hanya berwenang pada hal-hal sifatnya simbolik kayak gitu. Tapi kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri inilah yang punya kuasa politis dalam menentukan jalannya politik dan pemerintahan di negara itu. Yang kedua, eksekutif itu bertanggung jawab terhadap legislatif kayak gitu. Jadi eksekutifnya itu adalah si Perdana Menteri ini tadi. Jadi Perdana Menteri itu dia jadi pucuk pimpinan. Dia punya kuasa membentuk kabinet kayak gitu. Tapi manakala dia melakukan kesalahan atau tidak bisa melaksanakan agendanya, bentuk pertanggungjawaban itu ada pada parlemen. Nah, parlemen ini berhak menerima atau menolak pertanggungjawabannya itu. Kemudian eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif kayak gitu. Nah, ini jadi contoh ketika masa demokrasi parlementer di Indonesia, fenomena penjatuhan eksekutif oleh legislatif ini terjadi cukup banyak. Kalau misalnya kita lihat 7 kali itu kan. Jadi legislatif itu melontarkan banyak banget mosi tidak percaya pada golongan eksekutif yang mereka anggap tidak bisa melaksanakan agenda atau gagal melaksanakan agenda politik mereka. Kemudian yang keempat, hak prerogatif dimiliki oleh Perdana Menteri gitu, terutama dalam pemilihan ini ya kabinet kayak gitu. Nah, kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan demokrasi parlementer, teman-teman. Pertama, kelebihannya itu pengambilan kebijakan menjadi jelas kayak gitu, karena eksekutif dan legislatif biasanya dari satu partai biasanya satu partai yang dominan di parlemen, pemimpin pemerintahan itu biasa dari partai itu sendiri biasanya ya kayak gitu ya. Adanya pengawasan yang ketat dari parlemen sehingga kekuasaan sangat dijalankan dengan hati-hati gitu. Nah, berkaca pada peristiwa yang terjadi di Indonesia, memang kalau kita lihat ya kabinet-kabinet yang ada ketika itu memang benar-benar hati-hati dalam melaksanakan agendanya, karena sedikit saja terjadi kesalahan mereka bisa dijatuhkan oleh mosi tidak percaya oleh parlemen. Nah, kekurangannya adalah kabinet bisa dengan mudah dijatuhkan oleh mosi tidak percaya. Bahkan kalau kita lihat ya, mosi tidak percaya itu jadi kayak mainan aja ketika masa demokrasi parlementer di Indonesia. Saking mudahnya mosi tidak percaya itu dijatuhkan ya gitu. Apalagi kalau misalnya kebijakan-kebijakan yang dianggap gagal itu kebijakan yang krusial, misalnya gagalnya perundingan dengan Hindia dengan pemerintah Belanda misalnya, ataupun gagalnya kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap strategis dan tidak diberikan kesempatan kayak gitu. Biasanya. Parlemen, yang kedua, parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif jika yang berkuasa adalah partai mayoritas itu. Tapi kalau kita lihat ya, apalagi di Indonesia ketika masa demokrasi parlementer, ya mayoritas suara yang ada terutama pasca pemilu 1955 ya jatuh ke 4 partai besar itu saja gitu. Sedangkan kaderisasi dari partai-partai kecil yang lainnya itu cenderung tidak nggak begitu kentara gitu. Jelas ya, dari PNI banyak, ketika itu dari Masyumi banyak, dari NU banyak, kemudian dari PKI juga banyak kayak itu. Sedangkan yang lainnya itu ya nggak dapat tempat karena mayoritas kursi didapatkan oleh partai-partai tadi pasca pemilu 1955. Nah, kita coba lihat ya, saya coba kutip dari salah satu sumber, teman-teman. Ada satu peta dunia yang memetakan penggunaan demokrasi parlementer di dunia gitu.
Nah, kalau dia berwarna merah, bisa dilihat ya, berwarna merah itu biasanya dia monarki konstitusional. Berarti kepala negara itu biasanya dia jabat sama jabatan-jabatan tradisional kayak raja misalnya, ratu misalnya. Ya, biasanya itu jajahan bekas jajahan Inggris ada ya, ini Australia misalnya. Kemudian ada apa namanya itu Kanada, tapi mereka masih masih ngekor ke Ratu Inggris kayak gitu. Secara ini ya apa namanya itu kepala negara kayak gitu. Kemudian ada kuning, Republik Parlementer dengan kepala negara terpisah dari pemerintahan. Nah, kuning ini ada India, kemudian ada apa nih, Mongolia, beberapa daerah di Eropa bagian timur kayak gitu. Nah, mereka nih sama kayak Indonesia ketika tahun 50-an. Jadi berbentuk republik, tapi secara pemerintahan berbentuk parlementer. Kepala negaranya itu presiden, tapi kepala pemerintahan dipegang sama jabatan lain, biasanya oleh Perdana Menteri. Kayak gitu. Kemudian ada yang hijau, republik parlementer dengan presiden menjadi pemimpin eksekutif dan dipilih oleh parlemen. Ini cukup jarang fenomena yang seperti ini terjadi. Bahkan kalau kita lihat di peta ini, yang ada hijau cuma di Afrika Selatan nih, sama kayak saya nggak tahu nih negara di Eropa, di Amerika Selatan apa nih, Bolivia apa ya, bukan kayak Bolivia, ah, kecil pokoknya, salah satu, berarti cuma beberapa negara aja gitu. Nah, yang perlu kita notice di sini teman-teman, sebenarnya penggunaan demokrasi parlementer itu banyak digunakan sama negara-negara besar sebenarnya. Nah, tapi kemudian kenapa di Indonesia itu tidak berjalan mulus kayak gitu? Kita lihat di Eropa Barat ya, mereka menggunakan sistem republik parlementer sama seperti Indonesia dan bertahan dari dulu sampai sekarang. Sedangkan di Indonesia itu nggak terlalu kuat ketika itu, apalagi ketika itu kita menggunakan undang-undang dasar sementara. Jadi sebenarnya kita sudah punya undang-undang dasar 45, tapi nggak dipakai karena nggak cocok dengan pemerintahan parlementer. Akhirnya digunakan undang-undang dasar sementara ketika itu. Nah, ketika pemilu 1955 berlangsung, itu ada salah satu lembaga namanya Konstituante, itu punya tugas membuat undang-undang yang baru pengganti UUD 45. Tapi sampai dikeluarkan dekret presiden tahun 59, badan ini nih selama berapa tahun tuh gagal membuat undang-undang yang baru. Makanya dia salah satu biang kerok kenapa kemudian kondisi politik Indonesia tuh terutama politik dalam negeri itu nggak stabil ketika demokrasi parlementer. Nah, teman-teman bisa lihat ya, demokrasi parlementer di Indonesia itu kira-kira ciri seperti ini. Pertama terjadi tahun 50 sampai 59. Pada masa ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian ada 7 kabinet yang pernah berkuasa pada kurun waktu tersebut. Ini agak nggak lazim ya. Kalau kita perhatikan kabinet kan harusnya bertahan ya satu periode pemerintahan ya 4 sampai 5 tahun kayak gitu. Tapi ini ada 7 kayak gitu. Jadi tiap-tiap kabinet tuh cuma sekitar setahun lebih sedikit kayak gitu. Sehingga kita udah pasti bisa membayangkan bahwa nggak semua kabinet-kabinet ini bisa menyelesaikan satu atau dua kebijakannya kayak gitu. Nah, ketika kebijakannya ini gagal, ini dijadikan sebuah alasan untuk menjatuhkan mosi tidak percaya pada kabinet itu sendiri. Parahnya lagi beberapa kabinet itu sebenarnya meneruskan apa yang dilakukan oleh kabinet sebelumnya, kayak gitu. Makanya nggak ada kebaharuan kebijakan kebanyakan dari beberapa kabinet kayak gitu. Jadi ketika kabinet A dijatuhkan oleh mosi tidak percaya oleh parlemen, ada kabinet B dibangun. Kabinet B beberapa agendanya beberapa agendanya itu merupakan agenda dari kabinet sebelumnya gitu. Nah, kabinetnya ada 7 ya teman-teman. Dari pertama kabinet Natsir yaitu 2 Sukiman, 3 Wilopo, 4 kabinet Ali pertama, kemudian kelima kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian Ali Sastroamidjo yang kedua, dan kabinet Juanda. Masing-masing ini sebenarnya punya kebijakan yang cukup bagus ya, cukup strategis, dan mereka beberapa tuh berhasil melaksanakannya, tapi beberapa juga kemudian gagal dan menjadi sebab kenapa kabinet itu digantikan. Kayak pertama kabinet Natsir dari Masyumi kan. Dia Masyumi tujuan utamanya itu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan Dewan Konstituante. Nah, sejak demokrasi parlementer bergulir atau sejak penyerahan
kekuasaan oleh Belanda dilakukan tahun 49, salah satu agenda penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan pemilu. Nah, pemilu sebenarnya sudah dipikirkan sejak kabinet pertama, kabinet Natsir kayak gitu. Tapi kabinet ini dijatuhkan oleh mosi tidak percaya. Kalau nggak salah satu alasannya karena komponen dari kabinet ini kebanyakan sama Natsir dimasuki sama orang-orang Masyumi, sehingga komposisinya itu dianggap terlalu berat sebelah ke Masyumi, tidak seimbang karena partai-partai lain itu nggak dapat jatah kayak di kabinet ini. Yang kedua, kabinet Sukiman sama ya, dia juga kebijakannya itu menyiapkan konstituante sama menyiapkan berbagai undang-undang untuk buruh kayak gitu. Kabinet ini jatuh karena apa ya? Karena peristiwa konflik internal angkatan darat kalau nggak salah, yang ada meriam di istana itu ya. Yang ketiga, kabinet Wilopo, Sukiman Wilopo ini kalau nggak salah sama ya, dari PNI juga gitu, sama mempersiapkan pemilu. Yang keempat ada kabinet Ali yang pertama, sama ini juga melaksanakan pemilu, gagal juga gitu, walaupun kemudian kabinet Ali yang pertama itu terkenal dengan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika gitu. Nah, pemilihan umum itu baru dilaksanakan ketika kabinet yang kelima, kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi sebenarnya Burhanuddin Harahap itu tidak menjalankan agenda ini benar-benar dari nol kayak gitu. Ini sebenarnya merupakan warisan dari kabinet-kabinet sebelumnya. Ketika dia memerintah, dia tinggal melaksanakan saja. Kayak gitu. Kabinet Ali yang kedua, kemudian Ali kedua diangkat lagi menjadi Perdana Menteri. Dia lebih condong ke arah pembantalan KMB dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda ya, di Indonesia itu. Nah, dari sekian banyak kabinet ini, hanya kabinet Juanda yang tidak berasal dari partai politik tertentu. Dari Natsir sampai Ali, mereka tuh merepresentasikan kabinet mereka tuh dari partai politik tertentu, sehingga agendanya jelas. Nah, kemudian yang kabinet terakhir itu dipilih dari kabinet yang orang-orang yang dianggap ahli pada bidangnya. Kabinet ini dipimpin sama Insinyur Juanda. Seringkali disebut sebagai kabinet Zaken kabinet ya. Isinya tuh orang-orang, bukan orang-orang politik, tapi memang benar-benar orang-orang yang ahli pada bidangnya. Kayak gitu. Salah satu kebijakannya membentuk Dewan Nasional. Pada masa ini kondisi politik Indonesia udah benar-benar nggak stabil kayak gitu. Ada banyak konflik antar partai ketika itu, kayak Masyumi sama PNI, kemudian munculnya persaingan antara Angkatan Darat sama PKI misalnya. Ya benar-benar nggak sehat kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian memicu banyak pihak yang menuntut presiden, yang ketika itu kan kalau pada masa ini kan presiden sama wakil kan jadi penonton aja teman-teman. Pada masa ini mereka jadi penonton saja, dan kemudian memaksa presiden tahun 59 itu mengeluarkan sebuah dekret kayak gitu. Nah, dekret presiden ini tujuannya itu untuk membubarkan parlemen ini. Parlemen lain dianggap sebagai biang kerok dari kekacauan politik di Indonesia. Walaupun sebenarnya membubarkan parlemen itu sebenarnya adalah salah satu persoalan yang inkonstitusional gitu. Presiden itu tidak bisa membubarkan parlemen. Sebaliknya kalau di parlementer, kalau kita lihat di parlementer, presiden tuh parlemen itu bisa memecat perdana menteri gitu. Tapi ketika itu yang coba diambil alih oleh Bung Karno adalah kekuasaan politiknya. Nah, dekret presiden yang dikeluarkan sama Bung Karno ini, walaupun dia itu terlihat inkonstitusional, tapi didukung sama banyak pihak, terutama Angkatan Darat ketika itu. Nah, ketika dekret presiden dijalankan, itu Republik Indonesia itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah berubahnya sistem pemerintahan. Yang tadinya dari parlementer di UUD 1950, itu di Undang-Undang Dasar 1945 itu diganti lagi menjadi sistem pemerintahan yang presidensil, di mana kekuasaan politik itu kembali berada di tangan presiden. Nah, kira-kira pada pertemuan pada hari ini cukup di sini dulu.